Punya rumah kok malah jadi rugi, jadi nggak punya tabungan, dan jadi punya hutang, dan jadi minus. Apa masalahnya ya? Simak video saya selengkapnya tentang 3 jebakan dari rumah dan tanah yang perlu Anda waspadai. Waspadalah dengan 3 jebakan ini. Simak selengkapnya. Memiliki tanah atau rumah lebih dari satu adalah sebuah kebanggaan atau kesenangan, yang mana hampir setiap orang ingin memilikinya. Akan tetapi, memiliki tabungan dalam bentuk tanah atau rumah tidak selamanya bernilai sebuah investasi atau tabungan masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang 3 macam jebakan yang bisa menjadi jebakan untuk kita dalam mengelola keuangan kita ketika kita membeli tanah atau rumah. Disclaimer, ini hanyalah narasi opini dari saya semata, bila mengandung kebenaran, semoga bermanfaat, dan apabila ada pembaca yang kurang sepakat, boleh berkomentar. Baik, yang pertama adalah jebakan membeli tanah dan rumah. Membeli tanah dan rumah bisa menjadi sebuah jebakan ketika Anda tidak benar-benar punya uang cash 100% dan Anda harus membeli tanah atau rumah tersebut secara kredit atau berhutang. Dan Anda harus mengangsur lewat bank, dan ini artinya Anda harus mengalokasikan keuangan Anda untuk membayar hutang angsuran tersebut. Selain daripada bermain api dengan kalau Anda muslim dengan dosa riba, angsuran ini berbahaya dan menjadi jebakan ketika Anda harus membayar angsuran melebihi dari batas kemampuan Anda. Misalkan angsuran Anda nilainya 50% dari penghasilan Anda. Ini akan berakibat pada terganggunya keuangan keluarga dan mewajibkan Anda harus bekerja lebih keras lagi, sehingga waktu yang Anda butuhkan untuk keluarga berkurang dan menjadi berakibat pada kurang harmonisnya keluarga. Karena waktu kurang, keuangan juga kurang. Selain itu, tekanan stres karena besarnya pekerjaan juga berpengaruh kepada Anda. Singkatnya adalah, jebakan ini terjadi ketika Anda harus bekerja lebih keras karena Anda dikejar oleh tagihan hutang bulanan yang Anda buat sendiri. Maka, untuk menghindari jebakan ini, solusinya adalah yang pertama, tahan atau tunda keinginan Anda untuk membeli tanah atau rumah dengan jalan pintas berupa berhutang atau angsuran. Mungkin orang berpikir kalau membeli rumah atau tanah secara KPR lebih baik daripada kontrak. Secara umum orang akan bilang seperti itu, tapi itu belum tentu ya. Bisa jadi mengontrak atau pinjam rumah itu lebih baik ketika Anda berusaha keras untuk memperbaiki income Anda dan menabung lebih keras sehingga Anda bisa membeli rumah secara cash. Yang kedua, perkuat semangat Anda untuk bekerja keras dan menabung. Dari orang lain maksud saya yang bisa menambah income Anda. Bukan uang Anda keluar masuk, dan kelola keuangan Anda dengan baik. Yang ketiga adalah perkuat tabungan sebagai prioritas awal, bukan akhir. Maksudnya adalah keuangan kita dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama in, yaitu pemasukan. Yang kedua save, yang ketiga out. Gunakan kata save atau menabung atau menyimpan itu di poin kedua setelah Anda mendapatkan penghasilan. Jangan dijadikan pengeluaran sebagai poin kedua. Pengeluaran memang harus dilakukan, tapi juga prioritaskan juga tabungan. Saran saya adalah kunci uang Anda dengan emas. Anda bisa membeli emas secara angsuran di program tabungan emas atau secara emas kecil, mesti seperti halnya setengah gram, 1 gram ya. Dan jangan cairkan emas Anda sampai target keuangan Anda tercapai. Solusi yang keempat yaitu biasakan membeli barang dengan cash 100% agar kebahagiaan dan kepuasan Anda benar-benar maksimal dan tidak ada ganjalan hutang angsuran setiap bulannya. Ini seperti halnya konsep berpuasa. Berpuasa keinginan dulu, bekerja keras selama puasa, dan pantang berbuka atau membelanjakan tabungan sebelum target keuangan tercapai. Ini seperti konsep puasa ya. Jadi berpuasa keinginan dulu, nanti baru berbuka ketika sudah waktunya. Yang kedua adalah, jebakan kedua adalah ini, jebakan tanah dan rumah terjadi manakala Anda membutuhkan uang cash dalam jumlah tertentu dan Anda tidak punya uang tabungan dan hanya memiliki tanah atau rumah, sehingga Anda harus menjual tanah atau rumah tersebut untuk menutup kebutuhan
tersebut. Masalah terjadi ketika tanah atau rumah yang Anda miliki tidak cepat laku dan bisa butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan, yang pada akhirnya sedangkan Anda dibutuhkan uang cepat dalam jumlah besar, Anda harus lari ke pegadaian atau bank untuk berhutang atau menggadaikan atau menjaminkan tanah atau rumah Anda, yang artinya Anda harus berhutang lagi dalam jangka tertentu. Atau Anda harus menjual murah atau menjual rugi tanah atau rumah Anda. Sebagai contoh, Anda membutuhkan uang konsumsi karena kebutuhan, misalnya harus kebutuhan medis, harus melakukan tindakan medis, atau kebutuhan berobat, atau kebutuhan mendesak lain, atau pernikahan. Misal kita membutuhkan 50 atau 100 juta, sedangkan nilai dari tabungan tanah atau rumah Anda senilai 200 juta. Yang menjadi pertanyaan, haruskah kita menjual itu? Atau haruskah tanah itu digadaikan? Disinilah letak jebakannya. Ini menjadi permasalahan karena harta yang dimiliki tidak bisa digunakan atau bermanfaat ketika dibutuhkan karena tidak mudah dicairkan. Nah, jebakan ini menjadi beberapa poin. Yang pertama, jebakan untuk menjadi rugi. Ya, ketika Anda harus menjual tanah atau rumah karena Anda tergesa uang, butuh uang besar secara cepat, jadi akhirnya dijual secara murah. Ini jebakan rugi. Yang kedua, jebakan untuk menjadi minus, di mana Anda harus berhutang, istilahnya menjaminkan tanah atau bangunan Anda untuk dapat pinjaman senilai uang yang Anda butuhkan. Yang ketiga adalah jebakan untuk menjadi serakah. Beberapa orang mungkin nggak pengen kehilangan tanah atau rumah, tapi ingin kebutuhannya terpenuhi. Jadi pengen dua hal, akhirnya dia harus memeras diri lagi untuk menutup hutang tersebut. Jebakan ketiga adalah jebakan uang atau tanah yang secara tidak sadar habis kita konsumsi untuk biaya membangun rumah, dan akhirnya kita tidak ada tabungan. Ada pepatah Jawa bilang, bangun rumah nggak ada habisnya, bangun rumah rono entek gitu kan. Ini ada benarnya ketika master plan rumah Anda tidak jelas sejak awal. Istilahnya gambar bergerak, yang mana setiap Anda ingin sesuatu dan ada dana yang cukup, Anda langsung membelanjakan untuk bangun rumah, renov rumah. Ini adalah titik jebakannya, di mana uang Anda akan habis untuk bangun rumah atau renov rumah, yang mana Anda tidak akan memperkuat tabungan cash flow Anda. Jadi cash-nya itu ketika butuh uang cash, semuanya masuk ke dalam rumah, yang mana rumah itu adalah barang konsumsi. Karena itu, ini bisa menjadi jebakan. Kendalikan diri. Saran saya adalah buatlah master plan dalam bab membangun rumah, perencanaan yang jelas, baik dalam hal anggaran, desain, dan waktu pengerjaan. Dan pengerjaan rumah juga bisa dilakukan dalam beberapa tahap, tetapi juga harus sesuai dengan gambar atau plan yang sebenarnya atau sebelumnya, agar tidak terlalu membengkak biayanya. Akhirnya, 3 hal ini tadi yang perlu kita waspadai. Yang pertama saya ulangi, yaitu jebakan keinginan untuk membeli tanah atau rumah secara cepat dengan cara kredit. Ini bisa menjadi jebakan dalam keuangan Anda. Yang kedua adalah jebakan ketika Anda membutuhkan uang cash. Anda membutuhkan uang cash, sedangkan tabungan Anda terkunci di dalam tanah atau bangunan, sehingga Anda harus menggadaikan atau menjual murah dengan butuh uang cash cepat. Yang ketiga adalah jebakan ketika membangun rumah. Uang Anda habis karena tidak biasa menabung dan uangnya semuanya habis di bangunan, dan yang mana bangunan itu belum tentu berguna. Demikian ini tadi 3 hal jebakan yang perlu kita waspadai bagi kita yang harus mempersiapkan keuangan kita dan rumah tangga kita secara baik. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mari kita tabung uang kita dengan baik, salah satunya dalam bentuk emas batangan saja, karena ada pepatah yang bilang, it's not about how much money you can make, it's about how much money you can save. Bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi juga seberapa banyak uang yang bisa Anda simpan. Kendalikan keuangan, dan mari kita berjaya di masa tua dalam bab keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya ini agar saya bisa terus berkarya untuk Anda dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.